Ada banyak hal yang tidak terlihat, ada senyum yang dipakai sebagai tameng. Ada tawa yang menyembunyikan lelah, ada aku baik-baik saja yang sebenarnya berarti aku masih mencoba bertahan. Dan mungkin kamu salah satunya. Kamu tetap bangun setiap pagi, tetap menjalani hari, tetap melakukan yang perlu dilakukan. Meski di dalam ada bagian dari dirimu yang ingin berhenti sejenak. Bukan karena lemah, tapi karena terlalu lama kuat. Jika hari ini dadamu terasa berat, jika pikiranmu penuh tanpa alasan jelas, jika hatimu lelah tapi kamu tak tahu kenapa. Tarik napas perlahan. Kamu tidak aneh, kamu tidak sendirian. Diam-diam banyak jiwa sedang berjalan di jalur yang sama. Semua terlihat baik-baik saja dari luar. Padahal di dalam kita sedang belajar bertahan dengan cara masing-masing. Ada yang bertahan lewat kerja keras, ada yang lewat doa, ada yang lewat diam, ada yang hanya dengan terus bernapas. Dan semua itu sah. Kamu tidak harus selalu kuat. Kamu tidak harus selalu mengerti. Kadang, cukup hadir saja sudah lebih dari cukup. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat. Bukan tentang siapa yang paling terlihat berhasil. Hidup adalah tentang siapa yang tetap berjalan meski jiwanya sedang lelah. Dan jika kamu masih di sini, masih mau mendengar, masih mau merasa, itu artinya ada cahaya kecil di dalam dirimu yang belum padam. Mungkin redup, mungkin goyah. Tapi masih menyala. Dan itu adalah awal dari segalanya. Ada hari-hari di mana tidak ada tragedi besar. Tidak ada kabar buruk, tidak ada pertengkaran, tidak ada kegagalan yang jelas. Tapi entah kenapa, semuanya terasa berat. Bangun tidur saja seperti memindahkan gunung. Membalas pesan terasa melelahkan, bahkan hal kecil pun menguras tenaga yang tak terlihat. Dan kamu bertanya dalam hati, aku kenapa? Kamu mencoba mencari alasan logis, tapi tidak menemukan apa-apa. Lalu kamu mulai menyalahkan diri sendiri. Mungkin aku kurang bersyukur, mungkin aku terlalu sensitif, mungkin aku cuma malas. Padahal sebenarnya, jiwamu hanya sedang penuh. Terlalu banyak yang kamu tahan. Terlalu banyak yang tidak kamu ceritakan. Terlalu lama kamu terlihat baik-baik saja. Kelelahan tidak selalu datang dari kerja, kadang ia datang dari berpura-pura kuat. Dari menahan tangis, dari menelan kecewa, dari mengabaikan suara hati sendiri. Dan ketika tubuhmu masih bergerak, tapi hatimu sudah lambat, disitulah berat itu muncul. Tanpa nama, tanpa bentuk, tanpa alasan yang jelas. Dengarkan ini pelan-pelan. Tidak semua beban harus bisa dijelaskan untuk menjadi nyata. Tidak semua luka harus berdarah untuk terasa sakit. Kadang yang kamu butuhkan bukan solusi, tapi izin. Izin untuk merasa lelah. Izin untuk tidak selalu produktif, izin untuk berhenti membandingkan. Karena dunia terlalu cepat, terlalu bising, terlalu penuh tuntutan. Dan jiwamu bukan mesin. Ia butuh ruang, butuh pelukan, butuh hening. Jika hari ini terasa berat tanpa sebab, mungkin itu bukan kelemahan. Mungkin itu tanda bahwa jiwamu meminta didengar, bukan dihakimi, bukan dipaksa didengar. Dan saat kamu mulai mendengarnya, pelan-pelan berat itu berubah. Bukan hilang sepenuhnya, tapi menjadi lebih ringan karena tidak lagi kamu lawan sendirian. Ada sunyi yang tidak pernah kamu unggah, tidak pernah kamu jadikan status, tidak pernah kamu ceritakan ke siapapun. Sunyi yang hanya kamu temui saat lampu kamar dimatikan, saat dunia berhenti bersuara, dan tidak ada lagi yang perlu kamu perankan. Di siang hari kamu baik-baik saja, kamu bercakap, tertawa, bekerja, menjawab pesan. Tapi di malam hari, ada ruang kosong yang terasa luas. Bukan karena tidak ada orang, tapi karena ada bagian dari dirimu yang belum pernah benar-benar didengar. Sunyi itu bukan selalu tentang kesepian. Kadang ia tentang tekanan yang kamu pendam. Tentang tanggung jawab yang tidak bisa kamu bagi. Tentang ekspektasi yang terus kamu pikul. Kamu terbiasa menjadi yang kuat, menjadi yang tenang, menjadi yang tidak apa-apa. Sampai akhirnya kamu lupa. Bagaimana rasanya ditanya dengan tulus kamu benar-benar baik-baik saja? Dan ketika tidak ada yang bertanya, kamu belajar menjawab sendiri. Sunyi itu tumbuh pelan-pelan, seperti kabut tipis yang tidak terlihat, tapi perlahan menyelimuti pandangan. Kamu tidak ingin mengeluh, tidak ingin terlihat rapuh, tidak ingin menambah beban orang lain. Jadi kamu simpan, kamu rapikan perasaanmu.
Kamu kunci pertanyaanmu, kamu tahan air matamu, dan dunia mengira kamu kuat. Padahal di dalam ada percakapan panjang antara kamu dan dirimu sendiri. Tentang takut yang tidak kamu akui, tentang ragu yang tidak kamu tunjukkan, tentang lelah yang tidak pernah kamu istirahatkan. Sunyi yang tidak kamu ceritakan bukan tanda kamu lemah. Ia tanda kamu sedang berjuang dengan cara yang sunyi. Dan mungkin Tuhan paling dekat justru di ruang itu. Di ruang tanpa saksi, tanpa penonton, tanpa tepuk tangan. Karena di sanalah kamu paling jujur. Tidak ada topeng, tidak ada peran, tidak ada tuntutan untuk terlihat kuat. Hanya kamu dan napasmu. Dan mungkin itulah tempat pertama di mana penyembuhan benar-benar dimulai. Di ruang sunyi yang tidak pernah kamu ceritakan, kamu pikir kamu sendirian. Tidak ada suara, tidak ada jawaban, tidak ada tanda, hanya kamu dan pikiran yang berputar. Tapi mungkin kamu salah tentang satu hal, sunyi itu tidak kosong. Ya hanya tidak berisik. Ada kehadiran yang tidak selalu terasa dramatis, tidak datang dengan cahaya menyilaukan, tidak mengguncang hidupmu dalam semalam. Ia hadir seperti napas yang tenang, stabil, tak terlihat namun selalu ada. Ketika kamu duduk di tepi tempat tidur menatap lantai tanpa kata, ada yang melihat lebih dalam dari sekadar wajah lelahmu. Ketika kamu hampir menangis tapi memilih diam, ada yang mengerti isi dadamu tanpa perlu kamu jelaskan. Tuhan tidak selalu mengubah keadaan, kadang Dia memilih menemanimu melewatinya dan itu berbeda. Karena kehadiran lebih kuat daripada solusi instan. Di ruang sunyi itu, tanpa kamu sadari kamu sedang diajarkan sesuatu. Tentang sabar yang bukan pasif, tentang kuat yang bukan keras, tentang percaya yang bukan buta. Kamu sedang dilatih untuk berdiri tanpa sorotan, untuk berdoa tanpa jaminan cepat, untuk tetap berjalan meski tidak tahu ujungnya. Dan setiap kali kamu memilih untuk tidak menyerah meski tidak ada yang tahu, itu adalah percakapan sunyi antara jiwamu dan Tuhan. Tidak semua doa berbentuk kata, tidak semua ibadah berbentuk ritual. Kadang bertahan dalam diam adalah bentuk paling jujur dari kedekatan. Mungkin kamu belum melihat hasilnya, mungkin belum ada perubahan besar, tapi lihat dirimu. Kamu masih di sini, masih bernapas, masih mencoba. Itu bukan kebetulan. Di ruang sunyi yang dulu terasa kosong, kamu mulai merasakan sesuatu yang halus. Ketenangan kecil, keberanian tipis, harapan yang belum mati. Dan mungkin disitulah kamu sadar. Tuhan tidak pernah meninggalkan ruang itu. Kamu hanya belum terbiasa merasakannya dalam keheningan. Setelah semua sunyi itu, setelah malam-malam panjang, setelah pertanyaan yang tidak selalu terjawab, kita masih di sini. Mungkin tidak lebih hebat, tidak lebih kaya, tidak lebih sempurna, tapi lebih sadar. Kita sadar bahwa bertahan bukan hal kecil, bahwa bangun setiap pagi adalah keberanian, bahwa tidak menyerah adalah bentuk iman. Kita belajar bahwa tidak semua luka harus cepat sembuh, tidak semua doa harus segera dijawab, tidak semua jalan harus terang sejak awal. Karena hidup bukan tentang menghindari gelap, hidup adalah tentang berjalan meski gelap, dan kamu sudah melakukannya. Diam-diam tanpa tepuk tangan, tanpa pengakuan, tanpa sorotan. Banyak orang melihat hasil, tapi langit melihat proses, dan prosesmu tidak sia-sia. Setiap air mata yang kamu tahan, setiap malam yang kamu lewati, setiap detik kamu hampir menyerah, itu membentukmu, bukan menjadi lebih keras, tapi menjadi lebih dalam. Sekarang mungkin kamu belum melihat akhirnya, belum melihat perubahan besar, tapi satu hal pasti, kamu tidak lagi orang yang sama. Seperti saat pertama kali merasa hancur, ada ketenangan kecil yang tumbuh, ada kekuatan halus yang tidak kamu miliki dulu, ada kedewasaan yang lahir dari luka. Dan itu adalah cahaya, mungkin redup, tapi nyata. Jadi jika hari ini masih terasa berat, ingat ini. Kita semua sedang bertahan, dan bertahan adalah perjalanan suci yang jarang dipuji, tapi selalu dihargai oleh Tuhan. Teruslah berjalan, meski pelan, meski ragu, meski lelah. Karena selama kamu masih memilih untuk tidak menyerah, ceritamu belum selesai. Dan mungkin, justru dari sunyi yang paling dalam itu, hidupmu sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih utuh.
Jika kamu merasa bagian dari cerita ini, tidak perlu berkata apa-apa. Cukup tarik napas perlahan. Kalau hatimu merasa sedikit lebih tenang, biarkan ketenangan itu tinggal lebih lama. Dan jika suatu hari nanti kamu kembali merasa lelah, kamu tahu, kamu bisa kembali ke ruang ini. Jika kamu ingin berjalan pelan bersama menemukan sunyi yang menenangkan, dan belajar bertahan tanpa harus terlihat kuat, kita bisa terus bertemu di sini. Simpan jika perlu, bagikan jika terasa perlu, dan jika hatimu ingin melangkah lebih jauh, ikutlah perjalanan ini. Karena kita tidak harus sembuh sendirian, kita hanya perlu berjalan pelan-pelan.